Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aquila Pramestiangkasa. Hari ini saya akan mengerjakan inhal anatomi. Untuk soalnya yaitu ada seorang pasien datang ke dokter dengan keluhan nyeri perut yang berulang dan berpindah-pindah. Setelah dilakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik, diketahui bahwa nyeri pertama kali dirasakan di daerah epigastrium, lalu menjalar ke daerah umbilikus dan terakhir terasa di daerah suprapubik. Dokter menduga bahwa pasien mengalami masalah pada saluran pencernaan yang melibatkan organ-organ dari foregut, midgut, dan hindgut. Untuk soal yang pertama, sebutkan pembagian organ-organ yang termasuk dalam foregut, midgut, dan hindgut. Lalu yang kedua, jelaskan pembagian suplai vaskular utama dari masing-masing bagian tersebut. Lalu yang ketiga, sebutkan persarafan utama dari foregut, midgut, dan hindgut, serta jelaskan bagian nyeri visceral dapat menjalar sesuai distribusi saraf ini. Soal yang A, sebutkan organ-organ yang termasuk dalam foregut, midgut, dan hindgut. Yang pertama ada usus depan, lokasi bagian awal saluran pencernaan yang berkembang dari bagian anterior usus primitif. Organ yang termasuk dalam foregut itu yang pertama ada mulut, termasuk gigi, lidah, dan rongga mulut. Lalu ada faring atau tenggorokan. Lalu ada esofagus, saluran yang menghubungkan antara faring ke lambung. Lalu ada lambung, tempat pencernaan kimiawi dan mekanik makanan yang terjadi. Lalu ada duodenum, terus ada hati, organ yang berfungsi untuk metabolisme, penyimpanan glikogen, dan produksi empedu. Lalu ada pankreas, dan yang terakhir ada saluran empedu, termasuk kantong empedu yang menyimpan dan mengeluarkan empedu. Lalu ada usus tengah, lokasi bagian tengah saluran pencernaan yang berkembang dari bagian tengah usus primitif. Organ termasuk dalam usus tengah ada duodenum, bagian tengah dan distal. Lalu ada jejunum, bagian dari usus halus yang terletak setelah duodenum, tempat utama penyerapan nutrisi. Lalu ada ileum, bagian terakhir halus sebelum usus besar. Lalu ada cecum, bagian awal dari usus besar. Lalu ada usus di bagian belakang, itu lokasinya bagian akhir saluran pencernaan yang berkembang dari bagian posterior usus primitif. Organ yang termasuk dalam usus belakang itu ada kolon ascendens atau usus besar naik, lalu ada kolon transversum, terus ada kolon descendens, kolon sigmoid, rektum, dan yang terakhir itu anus atau saluran yang mengeluarkan feses dari tubuh. Untuk soal yang B, jelaskan pembagian suplai vaskular utama dari masing-masing bagian tersebut. Yang pertama, untuk usus depan, pembuluh darah utama itu adalah arteri gastrika kiri dan arteri celiac. Arteri gastrika kiri itu memberikan suplai darah ke bagian kiri lambung. Lalu ada arteri hepatika comuna menyuplai hati, kantong empedu, dan sebagian duodenum. Lalu yang terakhir ada arteri splenica atau arteri limpa menyuplai limpa dan juga memberi cabang ke pankreas dan bagian dari lambung. Organ yang dipasoknya itu ada lambung, hati, pankreas, duodenum, dan kantong empedu. Lalu ada usus tengah, itu pembuluh darah utama itu arteri mesenterica superior, adalah cabang dari aorta abdominalis yang memberi suplai darah ke hampir seluruh bagian usus tengah. Cabang-cabang utama dari arteri mesenterica superior ada arteri duodenojejual, lalu ada arteri jejunalis, arteri ilealis, dan arteri sesalis. Organ dipasoknya itu ada duodenum, jejunum, usus buntu, cecum, dan lambi. Lalu yang terakhir ada usus di bagian belakang. Pembuluh darah utama itu arteri mesenterica inferior, adalah cabang dari aorta abdominalis yang memberikan suplai darah ke sebagian besar usus di bagian belakang. Arteri ini memberi cabang-cabang utama seperti arteri kolika kiri, menyuplai bagian kolon transversum dan kolon descendens. Lalu ada arteri rectalis superior, memberikan suplai darah ke bagian atas rektum dan kolon sigmoid. Lalu ada organ yang dipasok, ada pembuluh darah dari arteri mesenterica inferior, itu ada kolon descendens, kolon sigmoid, dan rektum bagian atas. Untuk soal yang terakhir adalah sebutkan persarafan utama dari foregut, midgut, dan hindgut, serta jelaskan bagaimana nyeri visceral dapat menjalar sesuai distribusi saraf ini. Yang pertama, untuk usus depan, persarafannya itu ada sistem saraf otonom,
ada saraf parasimpatis menerima masukan dari saraf vagus yang mensarafi sebagian besar organ dalam usus depan. Lalu ada saraf simpatis dihubungkan oleh ganglion sphenikus atau simpatis yang berasal dari torakal T5 sampai T9. Lalu ada saraf sensorik. Saraf vagus juga membawa informasi sensorik dari organ-organ usus depan, termasuk rasa sakit yang bisa menimbulkan nyeri visual. Untuk distribusi nyeri visualnya, nyeri pada organ-organ disebabkan oleh usus depan seperti lambung, hati, pankreas, dan bagian awal duodenum sering terasa di area epigastrium atau di atas pusar bagian tengah dada. Nyeri visual ini bisa menjalar ke punggung bagian atas atau tulang dada karena saraf vagus dan saraf simpatik membawa informasi sensorik ke segmen tulang belakang torakal dari torakal T6 sampai T9. Lalu untuk usus tengah, pesarafannya itu sistem saraf otonom. Saraf parasimpatis juga disuplai oleh saraf vagus yang sebagian besar daerah minggat membantu proses pencernaan. Lalu ada saraf simpatis. Itu saraf simpatis pada minggat berasal dari ganglion mesenterika superior yang dipengaruhi oleh saraf-saraf dari segmen torakal lebih rendah, yaitu T10 sampai T12. Lalu ada saraf sensorik. Informasi sensorik mengenai rasa sakit dikirim melalui serabut saraf dari ganglion mesenterika superior. Lalu ada distribusi nyeri visceralnya. Nyeri yang berasal dari duodenum, jejunum, ileum, cecum, dan appendix sering dirasakan sebagai nyeri perimbilikal karena saraf-saraf sensorik dari organ-organ ini mengarah ke segmen tulang belakang T10 sampai T12. Nyeri appendix misalnya awalnya bisa dirasakan sekitar pusar dan kemudian bisa menjalar ke bagian kanan bawah perut atau lokasi appendix. Lalu yang ketiga ada di usus belakang. Pesarafannya itu sistem saraf otonom. Sarafnya ada saraf parasimpatis. Saraf parasimpatis itu untuk hingga berasal dari saraf sakral S2 sampai S4 yang memberikan pengaruh pada bagian kolon, sigmoid, rektum, dan anus. Saraf simpatis untuk hingga berasal dari ganglion mesenterika inferior dan dipengaruhi oleh serabut saraf dari segmen lumbal L1 sampai L2. Untuk saraf sensoriknya, saraf sensorik dari usus belakang mengirimkan sinyal rasa sakit melalui saraf simpatis yang menuju segmen lumbal S1 sampai L2 dan sakral S2 sampai S4 ke kolon, sigmoid, dan rektum. Distribusi nyeri visual pada hinggat itu nyeri pada kolon sigmoid dan kolon descendens. Nyeri ini berasal dari kolon sigmoid dan kolon descendens biasanya dirasakan di perut bagian kiri bawah atau panggul. Lalu ada nyeri pada rektum yang dipesarafi oleh saraf parasimpatis dari segmen sakral S2 sampai S4. Jadi iritasi pada rektum seperti pada konstipasi berat atau infeksi. Nyeri dapat terasa sangat tajam dan terkolisasi. Sekian penjelasan dari Inhal saya. Jika ada salahnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.